Hari ini kita akan bergabung di masterclass dengan judul Want to Join a Tech Startup? Here's what you need to know. Langsung saja ya, aku perkenalkan ada Ibu Ratna dari Lazada selaku recruitment lead-nya nih. Jadi karena sudah sangat berpengalaman juga, kita akan mendapatkan informasi dan insight baru nih dari Ibu Ratna. Silakan Ibu, apa kabar? Hai Dara, thank you for having me here. Justru aku yang merasa honored banget untuk bisa saling berbagi nih ke teman-teman mahasiswa gitu ya, mengenai triks-triksnya, tricks and tips untuk bergabung ke startup seperti Lazada. Seperti itu. Jadi this is my pleasure. And aku percaya ya, dan aku yakin beberapa dari teman-teman di sini sudah sangat familiar dengan Lazada dan juga dengan timku di recruitment dan juga employer branding. I know that my team Samuel Ray sering sekali ya membagikan tips-tips dan juga program-program yang kita sekarang ini sedang menjalankan, terutama untuk teman-teman mahasiswa. Kemarin kita juga kan baru meng-hire Kampus Merdeka, lebih dari 100 employees yang bergabung dengan kami, dan we are very happy gitu to be part of the growth and the development of Indonesian young talents gitu kan ya istilahnya gitu. Kita nggak cuma berpartisipasi dari segi bisnis, tapi kita juga berpartisipasi dari segi talent. Oke, kembali lagi ke Dara, silakan Dara. Oke, terima kasih. Nah, jadi teman-teman seperti yang tadi telah dijelaskan juga di awal, kita akan membahas nih kira-kira apa saja sih yang harus diketahui dan yang harus dipersiapkan oleh teman-teman semua saat berkeinginan untuk join di startup. Untuk itu, kita di sini ditemani juga oleh Ibu Ratna yang merupakan Country VP Talent Acquisition dan Employee Branding di Lazada Group. Sangat menarik ya. Jadi kita langsung kepoin aja nih. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama, Bu. Nah, untuk yang pertama, mungkin kita juga pengen tahu banget nih, apa sih poin utama yang menjadi bahan pertimbangan untuk bisa magang di startup companies, terutama bagi fresh graduates? Oke, nah ini pertanyaan yang pasti semua orang penasaran gitu ya. Intinya dari pertanyaan ini gimana sih caranya biar gue bisa masuk gitu kan istilahnya ke startup companies gitu. Nah sebenarnya kan ketika seseorang tuh bergabung ke satu perusahaan itu is a give and take ya. Apa yang bisa diberikan dan apa yang bisa didapatkan juga gitu loh sama pegawainya gitu kan. Dan itu akan sifatnya sama terhadap employer-nya. Apa yang bisa didapatkan dari pegawai tersebut dan apa yang akan diberikan juga kan dari perusahaan terhadap pegawai tersebut gitu. Dan itu nggak melulu hanya masalah kompensasi gitu kan ada banyak ya career path, opportunities dan lain sebagainya, exposure gitu ya. Nah sekarang kalau dari employee-nya gitu ya kan jadi yang ditanyain jadi what can I bring to the table gitu kan. Nah untuk fresh graduate pasti yang bisa dibawa itu pertama adalah attitude-nya dulu nih gitu, keinginan untuk belajar terus menerus itu menurut aku adalah salah satu hal yang paling penting di era digital ini, karena kita misalkan pakai tools, kita pakai software baru, nanti ada produk baru dan lain sebagainya, itu akan terus-menerus secara continuity memerlukan learning gitu. Sehingga satu hal yang paling penting sekarang ini di salah satu bisa bilang kompetensi paling penting di era digital ini disebut-sebut itu namanya learning agility. Itu kalau misalkan Google World Economic Forum gitu ya, mengenai digital kompetensi atau digital skill set, pasti learning agility itu masuk dari salah satu top mind-nya. Kedua gitu kan, of course technical capabilities-nya harus bisa. Tadi seperti yang aku bilang sekarang ini apa-apa ngomongnya selalu based on data, based on real time dan lain sebagainya. Jadi the ability for you to be able to navigate information and come up with insight itu penting. Dan gimana caranya supaya bisa melakukan itu? Yang paling sederhana software-nya ya namanya Microsoft Excel. Jujur kalau di Lazada kayaknya itu salah satu technical skills yang dibutuhkan oleh semuanya gitu. Dari rekrutmen di tim saya sampai ke tim komersial itu semuanya pasti pakai Excel at some point gitu. Dan itu adalah yang paling basic. Kan kalau urutannya pertama Excel ya, kedua Power BI gitu atau yang ke Tableau gitu kan ya untuk memvisualisasi. Ketiga mungkin masuk ke SQL gitu kan ya. Terus habis SQL nanti masuk lagi ke mungkin query gitu kan, master query dan lain sebagainya gitu, ETL gitu kan ya. Terus habis itu kan nanti masuk ke R atau Python dan lain sebagainya. Jadi start with the basic dulu, Excel dulu, itu penting banget. Untuk zaman sekarang kayaknya nggak bisa tuh kalau nggak. Dan bagusnya MyEdusolve ada ya sertifikasi untuk ini gitu. Jadi kalau ada opportunity untuk kalian bisa dapat certification, gunakan semaksimal mungkin teman-teman. Karena itu sangat berguna dan akan kepakai on day-to-day basis. Dan yang basic lah, semua Microsoft Office ya, itu basic semuanya gitu. Kayak PowerPoint kan, the way you be able to visualize your thought gitu kan, itu kan pakai PowerPoint gitu kan, yang kayak gitu-gitu. Cuman kalau untuk data udah pasti Excel. Terus apalagi sih poin utama yang jadi bahan pertimbangan untuk bisa magang gitu ya. Nah, yang pasti kalau dari attitude menurut aku nomor satu learning agility, critical thinking gitu.
Kalau kalian terus-terusan kurius gitu, pasti kalian jadi critical. Tapi kalau kalian nggak mau belajar, susah jadi critical-nya gitu kan ya. Jadi learning agility menurut aku tetap jadi fondasi paling utamanya. Karena dari situ baru nanti bisa grow ke critical thinking, grow ke ini gitu kan ya. Karena mau belajar gitu kan. Jadinya akan terus-menerus kritis gitu dalam berpikirnya. Nah, kalau untuk technical skills-nya yang paling mendasar ya itu sih, Excel gitu ya. Terus yang pasti di luar dari itu ya harus punya social skill yang bagus ya gitu kan ya, dan yang lain sebagainya gitu. Tapi kalau kayak social skill itu kayaknya works for every company sih ya. Gitu. Kita at the end of the day we are a human being, we are a social being. Seperti itu Dara kira-kira untuk poin-poin yang semoga menjawab pertanyaan ini. Oke, oke, sangat Mm-mm. menjawab. Nah, dan beruntungnya juga benar tadi udah di-mention sama Bu Ratna, teman-teman di sini juga ada yang dari pathway-nya itu Microsoft Office Specialist. Nah, di situ bisa diperdalam lagi nih, atau di CV-nya disiapkan gitu ya, Bu. Mungkin bisa kasih Betul. penjelasan nih kalau udah certified di bidang Microsoft Office, khususnya Excel. Dan yang tadi Mm. pertama mungkin soft skill-nya yang mulai dari attitude dan juga social skill-nya itu sepertinya udah bawaan juga ya dari teman-teman sebelum lulus atau melamar pekerjaan pasti udah ditanamkan juga nih, karena itu juga learning by doing ya. Tapi kalau untuk teknologinya mungkin itu bisa diperdalam dari sekarang gitu ya, Bu. Nah, jawaban Bu Ratna tadi Betul. mungkin bisa menjadi sedikit pencerahan untuk teman-teman abis ini mau mempersiapkan apa, lebih giat lagi mengambil sertifikasinya juga gitu. Bener ya, Bu ya? Betul gitu. Dan sekarang ini sertifikasi, aku sih merasa beruntung ya untuk teman-teman mahasiswa sekarang gitu banyak sekali channelnya gitu. Kayaknya waktu zaman aku lulus kuliah nggak ada deh kayak My EduSelf, nggak ada kampus Merdeka gitu kan ya. Untuk dapat sertifikasi itu mahal sekali gitu. Sekarang istilahnya online learning-nya udah di mana-mana gitu ya. Bisa belajar dari manapun gitu. So make use of it gitu. Daripada nontonin dan julitin konten-konten nggak bener gitu kan mendingan ikutin podcast atau pelajari skill-skill baru gitu kan. Kayak gitu. Oke, betul banget teman-teman. Dulu tuh kalau semua hal tentang digital pasti mahal, pasti Mhm. mindset-nya udah, aduh gimana nih ya cara bisa dapetin itu. Tapi sekarang semuanya serba mudah, jadi apa salahnya nih untuk kita ikuti perkembangan zaman ini teman-teman. Oke, terima kasih nih Bu atas jawaban di pertanyaan yang pertama. Kita langsung move on ke pertanyaan kedua. Ini masih seputar fresh graduates juga nih. Apakah seorang fresh graduate yang belum memiliki pengalaman kerja bisa berkesempatan untuk magang di startup companies nih, Bu? Oke, sekarang ini sebenarnya yang diekspektasikan dari seorang fresh graduate untuk saya pribadi dan juga untuk mungkin mewakili perusahaan saya ya, karena ini pengalaman saya pribadi ya, adalah yang penting orangnya mau belajar. Itu yang paling penting. Jadi apakah ada kesempatannya? Jelas ada. Tapi yang penting kalian mau belajar dan memang benar-benar berminat untuk sama-sama struggling dan juga sama-sama doing for the company's goal at the end of the day gitu ya. Doing this together gitu. Seperti itu. Jadi menurut saya sih bisa definitely, dan kalau dari Lazada pribadi kita kan menggunakan beberapa channel ya. Jadi kemarin awal tahun ini kita baru mulai yang namanya Graduate Analyst Program di Lazada Indonesia. Dan sekarang Graduate Analyst Program ini udah mulai dijalankan di beberapa negara kecuali Indonesia, karena kebetulan dari Indonesia kita mau mempergunakan nih channel kampus mereka kita untuk kita jadikan sebagai channel pengrekrutan gitu. Jadi nggak harus langsung fresh graduate, bisa bisa intern dulu gitu kan. Bagusnya intern dulu itu kan sebenarnya jadinya punya kesempatan untuk belajar dulu. And as an intern you still have a lot of room for improvement, for learning, for mistakes gitu. Sedangkan kalau udah jadi employees kan the more senior you are, the more critical and people expectations toward you gitu. So, jadi memang kalau dari Lazada Indonesia sendiri kita mempergunakan channel-channel intern kita. Salah satunya Kampus Merdeka. Selain itu kita juga punya intern program kita sendiri namanya Last Apprentice yang sebentar lagi akan kita launching untuk yang batch keduanya. Jadi just wait for it. And then on top of that kita juga looking after our Lazada Scholarship juga. Kemarin udah selesai pemilihannya dan sudah terseleksi Lazada Scholarship-nya. Kita seharusnya ada reality TV show yang akan ditayangkan di salah satu TV nasional di Indonesia. Cuman karena sekarang ini sedang Omikron, jadi kesehatan nomor satu, jadi itu untuk TV show-nya kita postpone gitu ya. Tapi itu adalah beberapa channel di mana teman-teman jadi punya exposure terhadap Lazada dan punya kesempatan untuk bisa coaching dan mentoring ke Lazada. Tapi di luar dari Lazada pun aku yakin opportunity-nya itu abundance gitu ya. Dan as an intern or as a new fresh graduate, if you are joining a company, yang diperlukan adalah keinginan untuk belajarnya dan jangan ragu-ragu untuk bertanya sih menurut aku. Karena as a new fresh graduate, you are allowed to ask a lot of questions because you are still new gitu kan ya, and you are allowed to masih allowed lah to make minor mistakes gitu ya, kayak gitu.
Oke, iya benar ya. Jadi karena pertanyaannya kesempatan untuk magang, seminim apapun pengalaman yang dimiliki, itu nggak ada salahnya dicoba, karena namanya anak magang kita learning by doing lagi ya, balik lagi, dan Betul. bikin kesalahan itu nggak masalah, justru nanti dari SPV-nya atau dari mentornya di tempat magang itu akan memberitahu nih gimana baiknya gitu. Justru dari pengalaman yang didapat sambil dikerjakan itu, jadi si learning by doing-nya ini bisa untuk batu loncatan gitu ya Bu, di waktu mendatang gitu. Terus tadi juga kita udah dapat gambaran program-program menarik apa aja yang ada di Lazada, karena Lazada juga tadi menjadi top of mind-nya teman-teman di sini, berarti kan ada keinginan nih ya Bu, nanti abis ini mau langsung coba intern di Lazada gitu, atau nantinya mau menjadi employee asli gitu ya dari Lazada. Mhm. Nah itu boleh banget dicoba teman-teman, apalagi semua peserta yang ada di sini kan peserta studi independen, ini bisa banget dimasukin sebagai pengalaman itu sendiri. Jadi walaupun bukan pengalaman kerja in the real meaning gitu, tapi teman-teman udah punya pengalaman gimana mengerjakan project-project dari perusahaan mitra gitu. Jadi ini jangan berkecil hati teman-teman ya, kalau misalnya ada yang memiliki pertanyaan serupa seperti yang disiapkan oleh tim MyEdusolve ini, jangan khawatir, semua apapun pengalaman yang dimiliki, coba aja gitu. Mumpung masih muda juga, balik lagi itu. Betul, Dara. Dan aku rasa untuk di Indonesia kita harus being grateful juga gitu loh. Untuk intern di Indonesia itu intern berbayar loh. Kalau Iya, di negara-negara maju seperti di US, if you are joining as an intern ke company kayak Google, internnya mesti bayar ke Google loh. Karena dianggapnya internnya belajar gitu loh. Jadi justru we have to be grateful that we have this mechanism, this facilities gitu, make use of it. Dan ya again, kembali lagi ke keinginan untuk belajarnya itu yang ditingkatkan dan jangan malu-malu gitu. Orang Indonesia tuh kadang-kadang suka kayak aduh aku segen gitu, atau aku nggak enak gitu. Itu dihilangkan deh kesegenan dan ketidakenakan itu. Kalau bingung, mendingan langsung nanya daripada sesat di jalan gitu kan, itu udah kata pepatah ya. Jadi sama gitu, mumpung kalian masih intern, mumpung masih fresh graduate, boleh bertanya, boleh salah gitu. Jadi itu, jangan fatal aja masalahnya gitu kan. Oke, kembali lagi ke Dara, silakan Dara. Oke, sangat Mhm, menarik ya Bu. Ini mumpung mhm. masih muda, justru saatnya ini kita timbun kesalahan itu ya, biar nanti di kemudian hari justru udah nggak pernah ada kesalahan lagi. Mungkin itu yang bisa ditambahkan. Oke, next question nih. Pada startup companies, posisi apa aja nih Bu yang biasanya paling diminati oleh para pelamar, khususnya fresh graduates? Oke, untuk posisi yang paling diminati sebenarnya gini, ada 2 sudut pandang juga nih gitu kan. Satu, posisi yang diminati apa, kedua posisi yang available apa nih gitu kan. Karena boleh aja minat ke satu fungsi, cuman kayak, oh posisi itu nggak ada gitu kan misalkan gitu. Jadi yang aku lihat sih secara market yang paling banyak diminati itu biasanya yang memang technology related gitu ya, yang kayak produk, yang kayak itu. Tapi memang tidak semua startup punya sih posisi itu available, kecuali kalau memang local startup. Kalau untuk Lazada sendiri karena kita itu memang part of Alibaba, untuk produk dan lain sebagainya itu udah centralized gitu. Tapi bagusnya adalah if you are joining with a company like Lazada, the system itu udah very established in that sense. Kita udah reflecting and using the best gitu kan ya istilahnya yang ada in the market sekarang ini. Dan itu ke-reflect tuh. Jadi kalau misalkan dengar-dengar cerita dari seller-sellernya Lazada atau dari yang aku rekrut sendiri, orang-orang yang di luar dari Lazada atau dari tech company yang lain, biasanya yang paling mencolok mengenai Lazada adalah, oh sistemnya kita oke banget gitu. Jadi nggak terlalu banyak hal-hal yang terlalu manual. Walaupun pasti nggak bisa dipungkiri pasti ada yang manualnya juga gitu ya. Nah, kalau untuk ke e-commerce, I think yang paling banyak itu pasti di komersial. Karena at the end of the day it's all about business gitu. Dan itu selalu is a good place to start gitu. Mungkin pernah dengar ya kata pepatah katanya if you want to be rich be a salesperson ya. Tapi memang iya gitu. Dan sales itu nggak harus melulu soal jualan produk ya. Pertama-tama jualan diri sendiri juga ya. You have to be able to sell yourself juga gitu kan ya. Nah, jadi I think yang paling banyak pasti posisi-posisi yang available in the market itu pasti posisi-posisi yang sifatnya komersial dari business development, dari key account management, kemudian sales and marketing gitu ya. Kemudian posisi-posisi yang paling diminati itu biasanya di area produk, technology driven role or positions, digital marketing, sosial media, itu yang sekarang ini lagi hot lah ya gitu diminati. Tapi memang untuk posisi-posisi itu biasanya akan diperlukan orang yang lebih experience sih. Dan bagusnya kalau di e-commerce nggak apa-apa loh, kamu masuk dulu sebagai fungsi manapun juga nggak masalah gitu. Soalnya di tim aku aja, di tim recruitment only gitu ya, aku ada timku yang sekarang ini kerjaannya jadi seller services. Ada yang pindah ke HR function juga gitu. Dan ada dari tim HR yang pindah ke commercial juga ada gitu. Jadi
sekarang ini a lot of companies terutama yang lebih tech driven itu nggak terkotak-kotak sih. Nggak yang kayak harus melulu orangnya kalau misalkan cuma ngerjain misalkan fungsi A gitu ya, dia harus karirnya di fungsi A terus tuh nggak harus, bisa pindah-pindah. Tapi ada pro and cons. Kalau terlalu sering pindah-pindah kan jadi nggak punya kemampuan spesifik ya. Kalau terlalu strict juga jadi nggak punya point of view yang lebih luas gitu. Jadi ya tergantung navigasi lah. Setiap orang punya karirnya masing-masing and you have to own your own karir gitu at the end of the day. Seperti itu Mbak Dara. Semoga menjawab. Oke, oke, sangat menjawab, Bu. Jadi selain dari sisi tech-nya, mungkin dari teman-teman di sini yang udah IT related skill, udah punya itu juga menjadi posisi yang diminati, tapi lain dari itu mungkin yang lebih komersil, tadi ya contohnya mungkin dari sales person-nya atau PR-nya, digital marketing juga itu cukup banyak diminati, seperti itu ya, Bu. Dan mungkin untuk mempersiapkan ini juga, teman-teman itu bisa membawa skill yang udah dimiliki atau bahkan skill yang baru akan diperluas gitu. Karena tadi telah dijelaskan, kita jadi dapat pemikiran baru nih, oh ternyata di startup itu juga bisa kita masuk yang belum spesifik dulu gitu. Kalau istilahnya dokter, mungkin dokter umum dulu, nanti baru masuk ke spesialnya gitu ya, Bu. Jadi setelah mempelajari banyak point of view di perusahaan itu, kita bisa nanti menentukan satu spesifiknya nih, kita mau di bidang apa. Kalau misal mau di HR-nya, berarti kita harus memperdalam self development-nya, terus nanti penilaian terhadap orang, objektif dan lain sebagainya. Mungkin gitu ya, Bu. Betul. Oke, sip. Nah, itu semoga teman-teman di sini juga tadi sambil catat ya, kira-kira posisi apa aja yang diminati. Jadi kalau jawaban dari Bu Ratna bisa dicatat itu bisa kita langsung eksekusi nih di the next day, kira-kira langsung dipersiapin mau di posisi apa yang sesuai dengan skill Gitu. teman-teman semua. Jadi yang paling banyak itu pasti komersial, tapi misalkan kalau aku pengen nanti masuknya ke sosial media atau digital marketing, ya dimulai tuh develop skills yang di area sosial media gitu kan ya. Oh toolsnya apa sih yang paling penting di sosial media. Kalau misalkan di digital marketing, oh berarti mesti belajarin tuh misalkan kayak Facebook Ads, Google Ads atau gimana. Kalau sosial media mungkin bisa dari Canva atau yang dari lebih ke tracking performance-nya kayak gitu-gitu. Nah itu tuh ya, jadi kayak kalau mau kemana, liatin dulu pathway-nya untuk bisa ngerjain itu, skill-skills mana nih yang perlu gitu. Nah, udah boleh mulai di-develop gitu. Oke, oke, bisa di research nih dari sekarang kira-kira. Dan harus tentunya balik Mhm, lagi ya sesuai sama passion-nya teman-teman juga. Karena kalau benar. skill-nya ada tapi passion-nya kurang juga nanti jatuhnya takut terpaksa gitu ya, Bu. Takutnya merugikan perusahaan juga. Gitu. Mhm. Oke deh, next kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kesesuaian jurusan kuliah dengan posisi yang dilamar itu berperan sangat penting nih dalam peluang diterimanya magang? Dan jika latar belakang pendidikan pelamar tidak sesuai dengan posisi yang dilamar, adakah hal yang perlu dicantumkan lebih detail di CV nih, Bu? Oke. Nah, ini menyambung ke statement aku yang sebelumnya gitu ya. Jadi kalau kalian memang berminat ke salah satu bidang, ya di-build tuh skills-nya di situ, udah boleh dimulai gitu kan ya. Dan kalau bisa internnya juga di area yang itu gitu kan ya. Coba dari technical skills yang sekarang ini bisa udah mulai dipelajari gitu kan ya. Terus kalau jurusan menurut aku sih nggak cuma zaman sekarang ya, zaman aku kuliah aja, aku sendiri kuliahnya itu accounting, tapi aku end up di recruitment gitu. Jadi kayaknya it's not only nowadays gitu, tapi memang sejak udah lama sih bahwa jurusan itu nggak menjadi satu-satunya patokan gitu. Bahkan aku pernah waktu di consulting itu rekrut orang yang medical doctor loh. Setelah kuliah 6 tahun di kedokteran, kemudian deciding untuk jadi konsultan gitu. Dan bisa gitu, kenapa nggak bisa gitu kan. Yang penting kan sebenarnya lebih ke arah itu ya, learning agility, critical thinking, creative thinking, yang kayak gitu-gitu yang harus ditonjolkan, seperti itu. Jadi latar belakang pendidikan tuh nggak selalu penting, tapi menurut aku harus punya story-nya juga nih. Kenapa you are taking that degree in the first place gitu kan ya. Dan apa yang key takeaways yang walaupun misalkan kamu akan melakukan pekerjaan yang tidak nyambung sama jurusan kamu, tapi apa nih persamaannya terhadap pekerjaan yang mau dilamar gitu. Jadi misalkan kita ambil salah satu jurusan yang ekstrim ya, yang sangat spesifik gitu. Misalkan jurusannya metalurgi gitu ya, itu kan kayak spesifik banget gitu ya. Nah, tapi kamu mau misalkan mau bergabung ke e-commerce gitu kan nggak terlalu nyambung gitu. Tapi kan sebenarnya di jurusan tersebut kan pasti ada kayak analisa, pelajaran-pelajaran yang spesifik ke analisis atau data atau lebih ke logical thinking gitu. Nah, itu yang perlu di-highlight gitu. Nah, kalau itu untuk yang terhadap jurusannya ya. Kemudian apa sih yang perlu dicantumkan di CV? Nah, sebagai fresh graduate pasti yang kita akan lihat itu juga keaktifan kalian terhadap hal-hal di luar dari perkuliahan.
gitu. Atau bisa juga dalam lingkup perkuliahan gitu kan ya. Kemudian selain itu juga internship experience gitu bisa ditaruh. Kemudian skills. Tapi aku pengen bilang sih, ini memang ada CV format tuh yang skills gitu kan ya. Terus skillsnya misalkan Microsoft Excel apa-apa, terus nanti ada ratingnya tuh 5 titik gitu kan. Atau kayak apa gitu. Itu sih menurut aku salah satu CV yang kadang-kadang aku kesel sih ngeliatnya, apalagi kalau itu fresh graduate. Soalnya menurut aku seberapa bisa kamu bilang kamu advance gitu ya untuk satu CV itu kan sebenarnya cukup concise ya. Biasanya CV itu maksimal 2 halaman gitu, atau cuma 1 halaman kalau bisa gitu kan ya. Dan ngapain space-nya tuh digunakan untuk scoring gitu loh, kayak credit scoring gitu kan ya. Dan itu skornya kamu self assessment gitu, nggak ada yang memvalidasi scoring itu gitu kan ya. Mendingan kalau memang mau cantumkan skills, langsung aja spesifik dicantumkan skills-nya, misalkan advance atau apa, atau training-training yang pernah diikuti. Itu jauh lebih impactful sih, daripada ditaruh list skills-nya terus di rating sendiri gitu kan. kayak 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 self assessment, menurut aku itu salah satu CV yang aku pribadi sih nggak gitu ini ya, nggak gitu suka gitu. Walaupun itu format yang sangat sering sekali ada di mana-mana gitu, tapi menurut aku itu agak-agak kurang, kecuali kalau udah sangat experience gitu ya, udah 10 tahun pengalaman di mana, nah dia self assessment udah punya kredensialnya gitu ya. Tapi kalau untuk sebagai fresh graduate yang kayak gitu sih menurut aku jangan dipakai sih. Mendingan langsung di point out aja pengalaman training atau pengalaman sertifikasi dan lain sebagainya gitu. Ya, kembali lagi ke Dara, silakan Dara. Oke oke. Jadi untuk pertanyaan yang pertama itu, tidak ada kekhawatiran ya dari teman-teman yang mau lintas jurusan, sekarang kuliahnya apa, terus nanti mengambil kerjanya di skup apa, karena dari zaman dulu pun itu udah banyak, yang penting kita punya validasi skill saat ini gitu. Untuk melamar di pekerjaan itu memangnya kita udah ada yang mendukung atau belum. Dan tadi ya kesesuaian di CV saat melamar. Jadi kita bisa menceritakan juga nih kenapa kok kita ngambil jurusan itu tapi, ambil kerjanya di skup ini. Takutnya dari pihak recruiter-nya juga mikir ya, ini tervalidasi dari mana ya skill dia di skup ini. Dan tadi juga menarik banget nih Bu Ratna bilang untuk yang self assessment itu sebenarnya betul Bu, kita juga kadang mikir ya ini ditambah titik-titik sampai ada 5 titik atau 4 titik, 3 titik itu tahunya dari mana gitu. Karena kan itu diri sendiri yang menilai. Jadi ada lebih baiknya nih teman-teman di sini peserta studi independen yang sudah mendapatkan sertifikat langsung saja dicantumkan di situ pernah mengambil sertifikat ini pada tanggal sekian gitu. Atau boleh juga ya Bu di portofolionya nanti disertakan si sertifikasi itu sendiri. Bagaimana kalau begitu, Bu Kay? Itu boleh ditambahkan mungkin appendix ya, tapi yang menurut aku langsung di point out aja gitu. Memang pernah certified this gitu. I think Oke. itu lebih powerful daripada self assessment gitu kan. Microsoft Excel gitu, 4 out of 5 gitu. Dari mana gitu. Kecuali kalau udah pengalaman kerja 20 tahun gitu ya. Ya, dia mau self assessment sih orang pasti credential-nya udah langsung terpapar gitu kan dengan sendirinya gitu. Oke, Seperti betul betul. Jadi pentingnya kita divalidasi oleh pihak ketiga gitu, bukan diri sendiri gitu, teman-teman. itu. Oke, next question. Nah, di sini pertanyaannya, apakah ada kemungkinan nih bagi para intern untuk menjadi full-time employee di perusahaan startup? Dan apa saja penilaian dan ketentuan untuk bisa menjadi full-time employee tersebut? Oke. Nah, kemungkinannya selalu ada, karena memang kalau dari kami sendiri, kita memang mau membuat intern itu sebagai salah satu pathway-nya kita untuk merekrut full-time employees, seperti itu. Jadi jawabannya ada, dan malah sangat disarankan gitu kalau untuk teman-teman fresh graduate untuk bergabung entry-nya itu dari intern, seperti itu. Bisa dari intern kampus Merdeka ataupun intern dari yang last apprentice. Nah, kemudian penilaiannya apa sih gitu ya? Penilaiannya itu kita memang punya kayak beberapa kompetensi yang atau beberapa aspek yang dinilai, dan itu biasanya diberikannya kepada mentornya untuk menilai, dan juga HRBP-nya gitu. Yang punya budget di departemen itu kan yang punya budget headcount-nya yang ngurus HRBP kalau di kami ya. Jadi kan ya boleh aja misalkan dari mentornya bilang, oh bagus banget nih aku pengen convert, tapi nggak punya headcount budget ya nggak bisa ya, jangan. Jadi kadang-kadang jangan berkecil hati gitu. Kadang-kadang it's not because of the person is not performing, tapi yang namanya setiap perusahaan itu pasti punya yang namanya scarce resources. Maksudnya resources yang terbatas gitu kan ya. Termasuk salah satunya itu headcount gitu. Dan headcount itu kan harus disesuaikan dengan perkembangan business growth gitu ya. Kemudian company's objectives dan lain sebagainya gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau tahu gimana sih caranya untuk menambah kemungkinannya aku bisa jadi full time employee gitu kan ya. Yang satu, yang pasti make sure that you have a very good relationship dan a very good performance with your mentor, dan jangan terbatas hanya dengan mentor gitu. If you can have the chance to speak with the HRBP, do so. If you can have the chance to speak with cross functional team, lakukan juga.
gitu. Jadi lebih proaktif gitu, lebih proaktif untuk making your path in that company, seperti itu. Karena kalau di kami sendiri untuk konversi itu nggak harus ke departemen di mana dia direkrut sebagai intern. Bisa juga untuk departemen yang berbeda. Dan kalau di Lazada, another thing adalah kalau memang berminat untuk ke departemen yang lain, individu juga bisa ini nih, karena aku pernah melakukannya gitu ya. Jadi aku mengkonversi seseorang intern yang dari departemen A ke departemen B. Dan itu datangnya dari internnya sendiri. Dan dia yang bilang, Mbak, aku lihat advertisement-nya kita ada nih job openings untuk posisi analis, kan itu fresh grade ya Mbak ya. Untuk di sini aku bisa nggak sih apply ke sana gitu. Aku minat deh untuk ini. Nah, aku langsung discuss ke HRBP dan kita ngobrol bareng sama HRBP-nya karena kalau dari HR kita mau memastikan juga bahwa the person has the passion, has the ability dan akan cocok gitu loh sama pekerjaan itu. Karena kan kadang-kadang kalau cuma lihat dari title-nya kayaknya sebutnya A gitu. Cuman yang dibutuhkan tuh sebenarnya skill-nya kayak gini-gini loh. Nanti kamu day to day-nya kayak seperti ini loh. Ini sesuatu yang kamu minat nggak gitu. Biasanya kita akan ada konseling seperti itu juga. Nggak cuma intern ya, semua internal transfer case yang masuk ke saya, karena internal transfer itu semua di tim saya juga gitu kan ya. Itu kita akan do that kind of counseling gitu. Jadi aku juga nggak cuma mengenai internship konversi ke full time employee saja ya, tapi ke employee yang sudah full time yang pengen pindah ke departemen yang lain pun kita open. Dan seperti aku bilang, kalau di company bagusnya adalah opportunity itu terbuka. Terutama kalau di Lazada mau internal transfer tuh nggak perlu tunggu dari perusahaan yang mindahin. Employee-nya bisa langsung angkat tangan asalkan dia eligible sesuai dengan eligibility kriteria dan mengikuti prosedur yang ada seperti itu. Oke, sangat menarik nih jawabannya Bu. Kita jadi dapat insight, apalagi berarti dari perusahaan justru lebih prefer untuk langsung hiring mereka yang memang sudah intern ya di tempat tersebut. Karena pertama kita udah tahu performance-nya, terus juga anak tersebut atau orang yang ingin diangkat menjadi full time tadi juga sudah tahu nih company culture-nya gitu ya Bu. Jadi daripada menunggu dari pihak luar yang daftar lagi nih, lebih baik memang langsung dari yang sudah tahu. Bahkan dari internalnya kalau mau transfer ke departemen lain itu juga bisa. Nah, ini semoga menjawab ya pertanyaan mungkin yang ada di benak teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya nanti sudah ada kesempatan magang di perusahaan startup, jangan khawatir, itu selalu ada yang namanya penawaran gitu. Atau dari teman-teman sendiri bisa mengajukan juga nih, bisa langsung ngobrol. Bahkan dari ngobrol hal kecil itu juga bisa membuka peluang koneksi juga ya Bu. Jadi ke depannya itu jadi tahu, oh anak ini proaktif gitu. Oke, sangat menarik Bu. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir di sesi ini. Jadi, apakah setelah bergabung di satu posisi atau divisi, intern itu masih memiliki kesempatan untuk dapat mempelajari hal-hal di divisi lain? Mungkin ini tadi juga sudah Sudah kesentil. terjawab ya. Betul. Jadi, selain full time yang sudah ada di satu departemen, intern pun bisa ya, Bu? Bisa, intern pun bisa seperti itu. Tapi of course kalau kita bilang skala priority, kita akan prioritaskan ke departemen yang ada dulu. Karena untuk durasi intern yang biasanya sekitar 5 sampai 6 bulan, pasti pengalaman belajarnya belum terlalu holistik. Akan lebih baik kalau misalkan dia bisa melanjutkan di departemen itu. Dan dia juga sebagai full time employee ketika dia mulai, jadinya dia nggak usah mulai dari nol kan. Dia mulainya udah duluan. Performance-nya juga otomatis akan jauh lebih bagus di performance review. Kalau performance review-nya lebih bagus, bonusnya juga lebih bagus dong, kenaikan gajinya juga lebih bagus dong. Jadi for the benefits of everyone, pasti yang kita prioritaskan di departemen yang sama dulu. Tapi kan di luar itu kita perlu pertimbangkan beberapa aspek ya. Satu dari tadi aku bilang budgetnya gimana, ada atau tidak di departemen tersebut, kemudian performance-nya orang itu sendiri, dan yang pasti kita juga mendengarkan aspirasi dari teman internnya kita juga. Karena memang seperti yang aku bilang, aku pernah ada intern dari departemen A yang benar-benar maunya di departemen B, walaupun di departemen A itu ada posisinya. Tapi setelah kita konsultasi dan lain sebagainya, memang lebih berminat ke yang departemen B itu. Jadi kita juga lakukan konseling dan coaching gitu ya, untuk benar-benar mengerti minatnya, seperti itu. Oke, jadi ini sangat terbuka bagi teman-teman juga, dan yang penting tadi mungkin counseling session-nya itu ya Bu, jadi bukan sekedar kemauan atau keinginan, pingin nih pindah ke sana, tapi ada counseling-nya juga gitu, terutama di Lazada sendiri itu ada counseling-nya, gimana nih yakin mau pindah ke situ, terus juga seperti apa yang ingin kamu ketahui, dipelajari, dan lain sebagainya gitu ya Bu. Oh, Betul. sangat menarik. Nah, teman-teman, karena ini pertanyaan terakhir dari tim MyEdusolve, sekarang kita akan oper nih ke teman-teman, silakan boleh bertanya. Mungkin ini karena ada yang resen, kita langsung tunjuk aja yang resen ya. Nanti teman-teman yang bertanya lewat chatbox juga boleh beralih ke resen, atau kalau tidak bisa on mic dan on cam, nanti aku bacakan ya. Nah, ini udah tadi ada duluan dari Dean Setiawan, silakan Dean mungkin. Halo Oke. Kak,
Ini saya mau tanyakan dari tadi itu yang di poin pentingkan itu kan apa namanya learning quickness, terus habis itu mau belajar sama teknikal kemampuan teknikalnya. Nah itu kan kalau misalnya teknikal sama mau belajarnya itu kan bisa diukur dari CV dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya dari learning quickness itu biasanya diukur dari mana ya? Kan kalau misalnya kita ngelamar itu kan kita cuma lihat dari surat lamaran, dari CV, dari sertifikat. Nah itu kalau misalnya learning quickness itu dilihat dari mananya itu? Oke, kalau dari paper screening only gitu kan ya, yang pasti kan dari segi sertifikasi yang diikutkan gitu kan ya, terus pengalaman-pengalaman itu kan akan menunjukkan kalau orang itu mau belajar atau enggak gitu kan ya, di luar dari misalkan mata perkuliahan gitu. Itu kalau dari on paper ya, kita bisa lihat dari situ. Seberapa aktif dia dalam organisasi ataupun dalam hal-hal di luar ekstrakurikuler. Itu kan berarti dia mau berpartisipasi ke sesuatu yang baru yang di luar dari yang seharusnya dia kerjakan di perkuliahan gitu. Itu menunjukkan keinginan dia untuk lebih proaktif dan itu menunjukkan kemampuan belajar. Nah, kalau dari kerjaan day to day sesimpel dari itu sih yang aku bilang nanya. Sesimpel dari nanya aja apa namanya atau memfollow up dan memfollow through gitu kan ya. Pekerjaan yang dilakukan itu aja sudah menunjukkan berapa mau orang itu belajar. Jadi belajar itu learning agility di sini tuh nggak melulu formal education gitu ya, tapi juga dari segi perilaku sih gitu. Perilaku di mana orang tersebut memproyeksikan dirinya sebagai orang yang curious, always curious seperti itu. Hopefully it answer the questions. Iya Kak, ini kan kalau misalnya kayak gitu berarti untuk learning quickness ini biasanya dilihat setelah apa namanya mulai bekerja, bukan dari on paper aja. On paper yang seperti aku bilang sih, dari sertifikasi, dari extra curricular activities, organization experience, itu akan menunjukkan seberapa orang itu mau mengerjakan hal-hal atau mau mempelajari hal-hal baru di luar dari yang seharusnya gitu. Karena kan kalau perkuliahan kan itu harus ya, wajib gitu. Misalkan mesti masuk kuliah ini itu wajib. Jadi seberapa banyak orang itu berpartisipasi di hal-hal yang non mandatory. Itu akan terlihat gitu. Mohon maaf Seperti Kak, itu. mungkin sedikit salah maksud pertanyaan saya. Pertanyaan saya itu maksudnya kecepatan belajar, learning quickness, bukan mau belajarnya. Oh, oke, learning quickness-nya ya. Oke, kalau learning quickness itu memang dari interview session sih, akan terlihat dari beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dari sudut pandang seberapa banyak orang itu melakukan research mengenai pekerjaan yang kita cari. Seberapa banyak dia bisa nangkep pertanyaan-pertanyaan dan juga menjawab sesuai dan relevansi jawabannya gitu. Itu memang dari interview. Kalau dari on paper memang sulit untuk di ini ya. Kecuali kalau kamu punya highlight achievement yang kayak, oh saya bisa berhasil melakukan ini gitu, yang menunjukkan itu ya silahkan ditaruh juga gitu di CV-nya. Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Baik. Ya, kembali lagi ke Dara, silakan Dara. Iya, terima kasih Bu atas jawabannya dan terima kasih juga ya di Dean atas pertanyaannya. Nah, ini kita akan pilih lagi nih ada Trianto yang sudah resen juga. Silakan Trianto untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, Dara, terima kasih waktunya. Saya mau tanya Bu Ratna terkait isu ini ya Bu, apa eksploitasi pekerja magang gitu ya. Jadi yang saya baca itu pengetahuan saya tuh banyak perusahaan startup terutama yang kayak mengeksploitasi gitu. Jadi memberikan beban kerja yang terlalu berlebih untuk para internship-nya gitu. Itu gimana ya? Sementara dari Dinas Tenaga Kerja pun tidak bisa mengawasi gitu terhadap kegiatan magang tersebut. Kalau tidak terdaftar di tenaga kerja gitu, proses magangnya itu. Gimana ya Bu? Menurut Ibu? Eksploitasi ya, oke. Sekarang mungkin kita masuk dulu ke dalam deskripsi eksploitasi gitu. Kalau boleh aku coba mengerti lebih lanjut dari Trianto, deskripsi kamu terhadap eksploitasi itu yang seperti apa sih? Gini Bu, jadi dia memperoleh beban kerjanya seperti pekerja penuh gitu, bahkan melebihi dengan mungkin bayarannya yang di bawah atau tidak dibayar sama sekali gitu Bu, menurut saya. Dari yang saya baca sih seperti itu ya. Oke, oke, melebihi dari full time employment gitu ya. Nah, pertanyaan kedua, sudah dikomunikasikan atau belum tuh kalau misalkan ada kejadian-kejadian seperti itu, gitu kan. Jadi kalau menurut aku sih mengenai beban kerja, at least kalau untuk dari kami pribadi itu kita memang punya metode di mana kita akan melakukan regular catch up juga ke internnya gitu. Jadi nggak hanya kita lepas ke mentor gitu. Jadi ada touch point-nya tuh di bulan pertama dari onboarding,
first month, 3 months gitu kan ya. Sehingga kita punya touch point terhadap internnya. Itu mungkin intervensi dari people ataupun human resources ya. Tapi kalau misalkan intervensi dari pekerjaannya itu sendiri atau internnya itu sendiri, I think if the person feel of being exploited in any kind, memang harus dikomunikasikan sih. Dikomunikasikan dulu ke mentornya, dikomunikasikan juga ke HR-nya, seperti itu. Kan memang ada, dan ini nggak hanya intern ya, ini semua employee yang ada gitu ya. Kalau memang ada some sort of exploitations or abuse, harus dikomunikasikan gitu, dan ada channel-channelnya kan sebenarnya, seperti itu. Nah, kalau misalkan dari segi beban kerja lebih besar daripada full-time employees, itu juga agak sulit untuk bisa kita measure ya. Maksudnya measurement-nya di mana ya gitu. Kalau nggak spesifik tuh sulit untuk dimitigasi sih. Maka dari itu harus dikomunikasikan sih. Walau menurut aku untuk hal-hal seperti ini harus dikomunikasikan, tapi kalau dari kami sendiri, intervensi-intervensi dari HR itu udah dijalankan untuk supaya kita bisa make sure teman-teman intern kita punya good experience. Itu aku hanya bisa berbicara on behalf of my current company, tapi kalau untuk di perusahaan lain, unfortunately aku nggak tahu ya mereka mekanismenya seperti apa gitu untuk intervensi-intervensi perihal hal ini, Trianto. Tapi saranku kalau memang itu terjadi, ke siapapun yang ada di sini, dikomunikasikan. Cari channel-nya di mana kalian bisa mengkomunikasikan ini, gitu. Dan menurut aku jangan disebarkan ke sosial media tanpa ada komunikasi terlebih dahulu secara internal gitu. Karena kan memang kalian mengalami dan kalau memang ada kendala di ngomongin dulu gitu. Kalau menurut aku itu cara umum kan memang harusnya seperti itu ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang kurang berkenan disuarakan dulu gitu supaya bisa dimitigasi dan bisa dilakukan perbaikan-perbaikan gitu. Ya, hopefully that answered the questions. Berarti dari Dinas Tenaga Kerjanya tidak ada hubungan langsung ya? Tidak bisa mengawasi ya Bu ketika ada kegiatan magang itu? Apakah Iya, jadi saya rasa dari Dinas Ketenagakerjaan mereka punya standar-standar masing-masing gitu ya. Misalkan kayak aturan policy, mereka kan policy maker dan mereka kan yang memantau tapi tidak akan masuk ke dalam operasional day to day-nya kan gitu. Mereka kan lebih ke governance ya, seperti itu. Jadi memang tidak ada Dinas Ketenagakerjaan kecuali kalau memang isunya itu udah isu ketenagakerjaan ya. Is a different story ya gitu. Jadi kalau memang harus ke Depnaker karena isu ketenagakerjaan, is a choice that person can raise that up. Tapi di luar dari semua itu, menurut aku yang paling penting diomongin dulu ke perusahaannya sih, dan ke orang-orang yang harusnya bisa punya andil. Satu dari mentornya. Kedua, kalau mentornya nggak bisa dari ke HR-nya, gitu kan ya. Maksudnya pasti ada banyak channel yang bisa disuarakan sih. Tapi yang penting diomongin dulu atau enggak nih, gitu. Karena kadang-kadang ketika mentornya memberikan suatu pekerjaan, karena mungkin dari penerimanya tidak memberikan komentar, dipikir itu udah benar, gitu. Jadi nggak adil juga kan kalau dibilang, oh saya dieksploitasi, tapi ternyata nggak pernah disuarakan. Yang memberikan pekerjaan juga, oh nggak tahu kalau ternyata dia mengeksploitasi anak tersebut, gitu. Jadi penting sekali untuk adanya komunikasi tersebut sih. gini Bu, mungkin tadi ada contoh gitu dari cerita teman-teman saya gitu. Jadi ada yang kita sama-sama magang gitu, ada yang benar-benar nggak dapat uang magang sama sekali gitu, ada yang dapatnya cuma seadanya aja untuk transport, ada juga yang dapatnya lumayan gitu. Itu sebenarnya standarnya seperti apa sih untuk yang magang ini gitu? Apakah diatur gitu oleh pemerintah atau enggak gitu? Oke, kalau untuk Kampus Merdeka yang saya tahu untuk stipendnya itu dibayarkan oleh pemerintah langsung ke anak magangnya. Kalau itu memang sudah di luar dari jurisdisme kami gitu, karena itu prosesnya pembayarannya langsung dari pemerintah ke partisipasi magang Kampus Merdekanya, seperti itu. Nah, kalau yang itu harus ke jalurnya jalur Departemen Pendidikan ya kalau yang itu. Karena itu turunan dananya dari sana gitu. Tapi kalau misalkan dibilang treatment untuk allowance dan lain sebagainya itu tergantung masing-masing perusahaan ya kalau misalkan ada allowance lainnya. Kalau ada gitu ya, itu harus diklarifikasi oleh masing-masing sih. Karena kan setiap perusahaan pasti punya treatment yang berbeda-beda disesuaikan dengan jenis pekerjaannya juga kan ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Iya, hopefully it's answering the questions. Kembali lagi ke Dara, silakan Dara. Oke, terima kasih nih Trianto atas pertanyaannya. Ini kita lihat antusiasmenya cukup tinggi ya Bu. Jadi banyak yang bertanya, tapi mungkin ini izin juga ke Bu Ratna kita ambil satu pertanyaan lagi mungkin ya Bu sebelum nanti kita tutup dengan sesi foto bersama. Nah ini ada yang udah raise hand dari Fauzan Fajrul, silakan mungkin boleh langsung on mic aja. Baik, terima kasih Kak Dara atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan kepada Kak Ratna, mau minta pendapat aja sih Kak, gimana kalau kami yang dari latar belakang pendidikan itu misalnya mau apply magang gitu loh Kak, tetapi pas dilihat itu di persyaratan untuk magangnya itu nggak menyertakan gitu loh Kak, misalnya dari jurusan pendidikan gitu loh Kak. Terus kita ini pengen apply gitu loh Kak, tapi di persyaratannya tidak mencantumkan jurusan pendidikan gitu loh Kak. Terus bagaimana
pendapat kakak kalau misalnya ada perusahaan yang mensyaratkan itu, kata-katanya gini loh Kak, menerima semua jurusan terkecuali jurusan pendidikan gitu loh Kak. Saya lihatnya itu loh Kak, apa ya, kayak diskriminasi gitu loh Kak. Tapi bagaimana pendapat kakak tentang ada perusahaan yang mencantumkan kata-kata seperti itu Kak? Oke. Kalau dari saya pribadi, mungkin kalau saya mewakili perusahaan yang saya bekerja sekarang ya, kalau dari kami memang kita open to any jurusan gitu. Makanya kita memang tidak menulis jurusan tertentu, tapi yang kita lakukan adalah kita memang menggunakan metode-metode assessment sehingga kita bisa memilih kandidat yang terbaik untuk kami sesuai dengan assessment yang kita lakukan. Jadi memang persyaratannya kalau di tempat saya bekerja adalah ikuti assessment-nya secara lengkap dan diselesaikan secara lengkap. Itu saya mewakili perusahaan saya pribadi ya. Nah, kalau untuk perusahaan tadi pertanyaan kedua mengenai point of view saya terhadap perusahaan yang mencantumkan atau yang tadi Fauzan sampaikan mungkin mendiskriminasikan gitu ya istilahnya jurusan tertentu, aku rasa sih memang itu hak prerogatif dari masing-masing perusahaan sih menurut saya. Dan mungkin dia punya kebutuhan masing-masingnya juga gitu ya. Saya kayaknya kurang tepat gitu kalau saya memberikan komentar untuk hal tersebut. Tapi at least untuk perusahaan yang saya wakilkan, memang kami open to any major, any jurusan. Yang penting kandidat internship tersebut sudah menyelesaikan assessment yang kita berikan. Dan itu harus selesai dan harus komplit semuanya. Jadi kadang-kadang ada yang beberapa yang tidak komplit, ya otomatis secara proses kita langsung gugurkan gitu. Nggak bisa kita proses lebih lanjut gitu. Jadi kita nggak membeda-bedakan sih dalam hal itu. Kita benar-benar lihat dari performance-nya terhadap assessment yang sudah kita desain gitu ya. Seperti itu. Hopefully ini answer pertanyaannya Mas Fauzan nih. Jadi kalau apa ya Kak, misalnya dia nggak nyantumin pendidikan tapi selama kita skill-nya dapat gitu loh Kak, terus asesmennya sesuai, nggak apa-apa ngelamar ya Kak? Iya, nggak apa-apa. Tapi ya itu kalau memang ada follow up lebih lanjut, misalkan kalau dari tempat saya bekerja ya, masih saya mewakili Lazada in this sense, ya untuk semua teman-teman yang mengikuti intern ini harus menyelesaikan ada 3 macam tes, logical math, terus logical thinking, sama English test. Itu harus diselesaikan semuanya, dan kita tidak akan melihat dari profil orang tersebut, kita benar-benar lihat dari scoring-nya. Gitu. Jadi kalau misalkan tidak terpilih ya memang karena mungkin asesmennya ada yang lebih baik gitu ya. Dan mungkin ada juga yang kayak sudah melakukan asesmennya itu malah setelah deadline ya otomatis kan kita harus langsung disqualified ya gitu. Kita juga ada deadline-nya dan lain sebagainya. Jadi yang itu yang harus diikuti sih menurut aku. Dan aku yakin di perusahaan di Indonesia nggak cuma saya aja, aku yakin ada beberapa perusahaan lainnya yang juga menggunakan metode yang sama ya, melakukan kayak assessment proses itu yang harus diikutkan dan dilakukan semaksimal mungkin gitu sehingga untuk kesempatannya lebih terbuka untuk teman-teman mahasiswa untuk bergabung di perusahaan yang kalian targetkan seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin dari Bu Ratna ada yang ingin disampaikan sebagai penutup? Oke, jadi tutup kata, aku rasa hal yang paling penting tadi aku kembalikan lagi, stay curious guys, gitu. Keep learning gitu kan ya. Dan Indonesia itu adalah salah satu negara yang sangat beruntung karena populasi mudanya Indonesia itu masih sangat banyak gitu. Jadi kita punya namanya talent dividend. Tapi masalahnya talent dividend di Indonesia itu kurang kemampuannya, skills-nya kurang terdevelop. Maka dari itu kayak Pak Nadiem membuat program Kampus Merdeka ini juga adalah salah satu cara supaya kita bisa meng-feed up gitu, meng-increase capabilities-nya dan mempersiapkan generasi muda Indonesia itu untuk bisa ready to work di dunia yang digital seperti itu. So we are all part of it. Ini jadi tanggung jawab untuk kita semua sih, untuk sama-sama majuin talent yang ada di Indonesia ya, seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Tadi penutupnya itu sangat motivasi para pemuda yang join hari ini nih. Jadi kapan lagi, karena bentar lagi kalau udah masuk usia dewasa, kita nggak bisa lagi masuk ke talent yang nih teman-teman. Jadi mumpung masih, kita harus berkontribusi sekuat mungkin. Powernya ditingkatkan gitu ya. Oke deh, biar nggak lama-lama lagi, saya Dara selaku moderator mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan selama sesi masterclass ini berlangsung. Sampai bertemu di Rabu depan di sesi masterclass selanjutnya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bu Ratna. Kita kasih dulu dong guys logonya Lazada. Terima kasih Bu Ratna.